Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Muda Berbicara bersama saya Silya Riananda. Hari ini super spesial karena ini adalah syuting pertama kita di tahun 2025. Tentunya saya akan mengobrol seru bersama seseorang yang berpengaruh di Kabupaten Blitar. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Blitario TV dan jangan lupa untuk selalu dengerin full version Muda Berbicara pastinya hanya di YouTube Blitario TV. Gak usah lama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat. Selamat datang Pak Putu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Iya, jadi gak usah berlama-lama lagi. Sebenarnya apa sih Pak itu tentang DPM PTSP dan tugas dan ruang lingkupnya itu seperti apa? Oke, jadi orang banyak dengar perizinan ya. Ya, betul. Sebenarnya kantor yang tertentu namanya DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Usaha. Jadi singkat DPM PTSP. Di DPM PTSP itu membidangi atau mewakili kegiatan-kegiatan pertama kegiatan perizinan. Seluruh perizinan itu lewatnya PTSP. Dan yang kedua itu kaitan dengan modal. Jadi kalau mau ada investasi investor masuk ke kita, ya berarti DPM PTSP. Kita itu kelihatannya kecil, tapi sebenarnya tugasnya sangat besar. Jadi yang bisa mendatangkan investor ya DPM PTSP, yang dengan izin juga itu kira-kira singkatnya. Ya. Berbicara tentang perizinan pasti kan juga tidak jauh-jauh dari bisnis ya Pak. Iya. Nah, sedangkan anak muda sekarang tuh banyak tuh yang mulai usaha, salah satunya mungkin kayak jualan kopi gitu. Saya sering ngejumpai di jalan. Betul. Nah, supaya bisnis mereka itu bisa terlindungi harus ada yang namanya izin usaha lebih dahulu. Iya. Tapi dengan seiring dengannya kata izin usaha, kedengaran itu kayak ribet gitu Pak. ya. Iya. Jadi sebenarnya proses perizinannya tuh ribet apa enggak sih? Yang namanya izin tuh kalau mau ngurus ya ribet. Iya. Jadi kalau di PTSP Kabupaten Blitar, itu semuanya sangat simpel. Jadi kami sudah pakai prinsip seperti yang kami pakai, saya pakai sekarang ini, logo kami ini, foto kami itu mainnya dengan lurus dan lurus. Jadi benar-benar sudah ketentuan dan terus tidak ada konten apa-apa. Dan itu sangat simpel. Jadi misalnya ada adik yang muda, saya sangat di Blitar ini sudah banyak adik muda kreatif, buka kafe, buka kegiatan-kegiatan itu saya senang banget. Nah, ayo kita dorong. Artinya izin tidak ribet. Pertama harus cari LPD untuk berusaha. Itu sangat gampang. Tidak harus datang ke kantor, di rumah bisa online. Kemudian nanti persyaratan yang lain, persyaratan dasar itu sesuai dengan PP 5 2021, tiga kaitan dengan perata keuangan, kemudian kaitan dengan BPJS, namanya LB, dan yang ketiga kaitan hubungan. Sudah itu aja. Nah, nanti mau pengembangan yang lainnya ada izinnya. Tapi sebenarnya untuk perizinan itu tidak ada yang sekarang pemerintah sudah membuat namanya OSS, online single submission. Itu artinya pelaku usaha tidak harus datang ke kantor terus, kemudian nanti bisa via WA, CS kami ada, kemudian juga sarannya kita juga mengembangkan. Kami juga kegiatan jemput bola sehingga nantinya teman-teman itu tidak perlu ribet. Dan di situ sudah kita sampaikan pada semua pelaku usaha bahwa ngurus izin itu tidak perlu yang model betul-betul. Sekarang tidak ada lagi model macam-macam. Di tempat kami misalnya ada yang datang pakai sandal jepit, atau pakai merek sepatu yang bagus, beli perkilan, atau misalnya dia datang sandal kaki gitu ya, atau pakai mobil nasi, itu kan berikan banyak yang sama. Tidak ada bedanya. Semua kita bangun sama dan kita berikan yang terbaik dari kami semua di sini. Berbicara tentang perizinan tentu tidak jauh yang namanya digitalisasi ya Pak. Iya, kalau berbicara tentang digitalisasi, apakah proses perizinan itu juga melalui website atau secara online seperti itu? Bisa. Jadi sekarang itu teman-teman itu banyak mengurus izin tidak harus datang. Jadi kami segmen tadi ada WHS kami, kemudian teman bisa datang ke sini langsung juga bisa, lewat chat bisa. Jadi tiap hari itu kami ada sekitar 50-60 chat untuk menanyakan soal perizinan. Dan itu kita jawab, hari ini harus selesai. Saya tentangkan FHD, harus selesai. Jadi untuk mendukung visi-visi Pak Bupati, untuk visi Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya, sehingga nantinya Blitar itu bisa dengan dukungan adik-adik muda-muda, kita berdaya lagi, dan akhirnya berjaya ke depan seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi kawan-kawan, kami berharap itu. Kemudian perusahaan ini kita ciptakan, sehingga banyak investor datang ke kita,
banyak pelaku usaha besar dan kita, dan yang utama lagi itu menciptakan lapangan kerja yang bagus buat masyarakat kita. Terutama dari muda ini, saya sangat mengapresiasi kalau mereka mau berusaha. Perizinan usaha itu kan juga tadi yang Bapak bilang ada secara online juga. Iya. Bagaimana dengan usaha yang itu berjalan online juga? Iya. Seperti jualan baju namun itu secara online. Iya. Kira-kira seperti itu apakah juga ada perizinannya? Betul. Jadi semua kegiatan usaha itu harus berizin. Ibarat orang mau naik motor, bisa beli motor, tapi kan nggak bisa mengendarai dengan baik, dengan bebas kalau nggak berizin SIM, kan? Jadi semua orang berusaha itu harus berizin. Namanya nomor induk berusaha. Itu sangat mudah sekali, satu orang hanya punya satu individu. Dan itu tidak ribet ngurusnya, kayak gitu. Termasuk yang jualan online itu harus semua kegiatan usaha, yang jual beli, yang kegiatan yang menghasilkan keuntungan itu harus mengajukan izin. Ya, prinsipnya izin itu wajib, tapi tidak sulit itu aja. Kalau soal perizinan, apakah juga ada dasar hukumnya Pak yang mengatur untuk mereka yang ingin membuat usaha harus izin terlebih dahulu gitu? Betul, tadi saya sampaikan di PP 5 2021 itu menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha kalau mau melakukan usaha harus berizin. Di PP 5 2021 itu tidak mengamatkan yang ribet-ribet, tapi saya sampaikan berulang-kali bahwa untuk mencari izin tidak harus persyaratan seperti dulu. Harus mulai dari desa, kelurahan, kemudian yang bendelnya berkasnya dapat enggak. Sekarang di rumah saja lewat WA, kemudian punya HP, punya KTP harusnya, itu sudah bisa cukup, mereka bisa dapat nomor induk usaha. Itu izin dasarnya. Kemudian kalau izin lanjutannya, misalnya ingin usaha apotek, pengen usaha tambang, pengen usaha garmen, dan sebagainya, itu ada persyaratannya. Baik, kalau boleh tahu apa saja sih tantangan yang terkesan rumit dalam membuat layanan perizinan yang cepat, jelas, dan tetap ramah buat semua kalangan? Iya, inilah tantangan kita sebenarnya. Masyarakat itu masih seperti yang kita sampaikan tadi, masyarakat melihat bahwa izin itu ribet gitu ya. Itu merubah image itu yang kita sekarang sampaikan. Termasuk kita ada podcast sekarang ini di DPMTC untuk sarana kami menyampaikan ke masyarakat. Posisi tidak ribet, tidak sulit. Yang pertama, yang kedua, memang masih banyak masyarakat kita karena sekarang sudah banyak IT ya dilihat, banyak masyarakat yang belum memulai IT. Jadi misalnya saya harus datang ke kantor, Pak ini bagaimana ngurusnya? Ya udah, sebenarnya bisa di rumah, tapi karena mereka nggak yakin, lebih mantap harus ketemu dengan petugas, ya sudah silakan. Tapi prinsipnya yang agak ribet itu sebenarnya kaitan dengan merubah mindset masyarakat bahwa izin itu sulit. Dan ternyata setelah mereka datang, enggak ya Pak, udah ya Pak, ya itulah makanya di Blitar perizinan mudah sekali. Ya, berbicara tentang stigma masyarakat yang sudah terkesan ribet gitu ya Iya. Pak. Kira-kira apakah ada implikasi ketika masyarakat itu memutuskan untuk tidak mendaftarkan izin usahanya? Betul. Risikonya nanti di masyarakat. Jadi misalnya punya usaha jual cilok misalnya ya, jual cilok, dia tidak ada izinnya. Karena padahal untuk pedagang cilok itu ada persyaratan yang lain yang harus dipenuhi. Higienis itu harus, ya kan? Izin jualan itu, yang pertama izin untuk usaha itu dulu. Kalau misalnya terjadi suatu saat, itu bisa terjadi ya, orang makan cilok hasil dagangannya tiba-tiba ada kandungan apa yang enggak bagus, sehingga mengakibatkan racun dan sebagainya, itu lebih panjang. Berusaha dengan aparat penegak hukum lebih lama, lebih panjang lagi, karena mereka pertama nggak berizin, yang kedua juga dampaknya dan masalah lebih luas lagi tidak bagus. Jadi kami berharap monggolan untuk pelaku usaha itu mengajukan izin, masyarakat mengajukan izin dengan juga orang itu dengan efeknya, dan yang utama dengan izin itu kita jadi benar nyaman. Punya usaha itu kalau izin sangat nyaman. Sama seperti kalau kita punya motor, mau naik motor di jalan kalau nggak punya SIM kan itu yang ada usia itu dicoba seperti itu. Ya, soal perizinan itu apakah ada wujud bentuk atau bentuk nyatanya gitu Pak, seperti surat kah atau? Ya, jadi nanti begitu mengajukan IDP itu bisa diprint sendiri, kalau nggak punya datang ke kantor sini lah, jadi tidak cuma ada di IDP. Termasuk persyaratan yang lain kalau sudah masuk di sistem OSS harus diprint
Pak saya tidak punya printer, ya sudah datang ke sini, akan kita lihat. Kita akan berikan yang terbaik pada masyarakat semuanya. Hal yang kecil misalnya, kami tidak bisa opening Pak, kami tidak bisa masukkan data Pak, akan dibantu oleh BKN. Kami yang melayani di sini di Customer Center BKN. Jadi kalau apakah itu juga berlaku untuk semua kalangan Pak? Selain anak muda, terus mungkin juga generasi yang milenial, usia dari 20 ke atas gitu. Jadi kalau Pak Bupati menyebutkannya antara generasi kolonial dan milenial gitu ya. Kolonial itu angkatan saya, nggak Pak Bupati kolonial harus posko. Jadi itu milenial. Itu kita lakukan sama. Artinya justru kami sangat senang, sangat bangga apabila banyak adik-adik anak muda itu sekarang berusaha, punya usaha, tidak menentukan, tidak harus jadi free, tapi mereka menciptakan kerja. Itu yang kami dorong. Dan jangan lupa, punya usaha itu satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi adalah izin. Kalau tidak punya izin, itu akan dapat sulit. Jadi mulai dari generasi yang kolonial sampai milenial itu semuanya wajib mengurus izin kalau punya usaha. Dan itu tidak sulit, tidak repot. Saya sering tadi yang datang misalnya pakai sandal jepit atau pakai sepatu itu sama. Jalan kaki atau pakai mobil mercy yang kita lakukan sama. Itu saja sebenarnya. Tapi selama berikan pelayanan di DPMPTSD ini, apakah ada hal-hal yang mungkin sedikit membuat terkesan gitu Pak terhadap masyarakat? Apakah ada contohnya seperti itu? Jadi pernah ada masyarakat ke sini jauh-jauh datang ke sini, ternyata mereka itu hanya ingin Pak, saya ingin buat izin. Kenapa Pak dari sana? Saya ingin tahu berita, ingin tahu kantornya. Nah itu kan ada juga. Tapi ya Pak, itulah masa kita. Makanya ini ke depan kita akan membuat terobosan lagi yang sebelumnya kita ada namanya Bosku Traveling. Kemudian nanti kemarin ada Bosku Traveling Goes to Market. Kita menjemput bola, berikan pelayanan pada pelaku usaha di pasar. Kalau sebelumnya pelaku usaha di tempat wisata, kita jemput ke sana. Kolaborasi dengan teman-teman BPJS yang lain, ada dari rumah sakit, ada dari dinas koperasi, ada dari bank jatim, kemudian juga dari BPJS yang berinjak, kita gantian supaya datang ke tempat kita itu sudah selesai. Itu kita harapkan. Dan itu yang kita terus lanjutkan. Ya. Jadi kita menjemput bola, mendorong masyarakat untuk bisa mengajukan izin, mencari izin, tapi sisi lain kita juga akan sebetulnya. Mungkin saudara kita di daerah kita selatan jauh, Wates, Bolontol, ya tidak apa-apa. Pak, warga kami misalnya Pak Kades, atau teman-teman ada yang muda, sekarang tahun bisa di Wonokerto. Pak, teman-teman muda di Wonokerto itu punya usaha. Tapi kalau ngurus izin sana berbeda-beda kan repot Pak. Ya sudah, WA saja ke tempat kami, ada WACS, nanti kita akan datang ke sana. Tim kami datang dan kita layani tempat untuk mengurus izin. Ya, harapan saya, ayo adik-adik generasi muda semangat untuk wirausaha, jangan lupa diurus izinnya. Oke, siap. Ya. Untuk sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSD itu dalam bentuk apa saja Pak? Dalam untuk mendorong masyarakat itu untuk segera membuat perizinan terkait usaha mereka. Iya, di samping kita ada media promosi atau sosialisasi seperti itu papan reklame, kita juga ada kegiatan sosialisasi dan bimbingan ini sekaligus itu pada pelaku usaha per sektor. Berapa kali kita adakan di wilayah kabupaten kita di Anastasia misalnya yang dilakukan termasuk kami saja mohon maaf saudara kita yang Bupapel kita juga layakan di beberapa kegiatan. Ini yang baru yang hari ini tampil perdana ini kaitan sosial juga. Podcast ini harapan kami ini. Kami mau menyasar ada yang muda. Kalau yang muda kan nggak mungkin mereka mau baca koran lagi kan? Podcast ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya untuk MNS. Oke. Untuk yang terakhir nih Pak, mungkin bisa diberikan pesan untuk teman-teman anak muda di kabupaten kita khususnya untuk segera mengurus izin bisnis mereka. Adik-adikku, anak-anak generasi muda kita, kami bangga. Jadi adik-adik berusaha itu kebanggaan buat kami. Satu yang harus kami sampaikan, harus kami pesankan, jangan lupa untuk usaha lengkapi dengan izin. Karena izin tidak sulit, izin tidak ribet, izin tidak berbelit-belit, izin mudah. Datanglah ke kantor BMSP atau melalui WA
kami akan layani. Insya Allah semuanya akan kami layani dengan baik. Ya, luar biasa sekali obrolan kali ini. Terima kasih banyak Pak Putu atas penjelasan yang sangat informatif ya, dan pastinya membuka wawasan untuk kita semua, terutama anak-anak muda yang sedang atau baru memulai usaha seperti itu. Semoga setelah ini teman-teman nggak lagi bingung dalam mengurus perizinan usaha, karena ternyata nggak seribet itu ya Pak ya. Apalagi dengan adanya layanan dari DPMPTSP makin mudah dan ramah untuk anak muda. Dan jangan lupa legalitas itu bukan soal formalitas, namun juga bentuk keseriusan kita dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan terpercaya. Terima kasih juga teman-teman telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Taryo TV, serta tonton versi lengkapnya hanya di YouTube kami. Saya Silia Rianada pamit dulu, dan tetap semangat jadi anak muda yang berani, kreatif, dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya.